Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Pada One Piece 1059, awal cerita dimulai dengan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, kampung halaman Shirohige. Terlihat di One Piece 1059 Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada kru karena telah membawanya ke sana. Kapal itu adalah kapal dari bajak laut Akagami no Shanks, rambut merah. Diperlihatkan juga di One Piece 1059 ada percakapan antara Shanks dengan Marco. Shanks bertanya pada Marco apakah dia tidak akan bergabung dengan mereka. Marco memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda, dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut besar. Shanks memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkannya karena dia tidak susah untuk dikontrol. Ben Beckman memberitahu Shanks bahwa dia susah sekali diberitahu. Sementara para kru mereka menertawakan kaptennya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Sebuah kilas balik dimulai, itu terjadi di Wano Kuni, pada malam festival setelah serangan Ryokugyu. Yamato berkata kepada kru Mugiwara bahwa kalian semua juga memperhatikannya, kan? Bagaimana aku bisa bertualang sementara aku khawatir tentang negara ini? Aku yakin kita berdua merasakan hal yang sama. Yamato berbicara dengan Luffy benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan, dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Yamato, jadi dia menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam perawatannya. Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke, karena dia memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Yamato memberitahu Zoro bahwa dia mengetahuinya. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan hidup di Wano Kuni untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Sanji menangis atas keputusan Yamato. Marco terbang dan mendarat di mana Luffy dan yang lainnya berada. Marco memberitahu Luffy bahwa ada kapal yang muncul di dekat Wano Kuni dan dia akan meninggalkan pulau dengan kapal itu. Ada sedikit kilas balik Marineford, ketika Marco menyuruh Jinbe untuk membawa saudara laki-laki Aceh bersamanya, setelah kematian Aceh. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama Perang Puncak. Marco terbang pergi keluar dari Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. Flashback berakhir, kembali ke masa sekarang, untuk melihat Marco tiba di Pulau Sphinx. Skene berpindah ke Pulau Amazon Lily. Bagian dari gunung besar di tengah pulau telah hancur. Gloriosa mengatakan ini adalah pertama kalinya manusia bisa menyerang pulau begitu dalam dan kerusakan di kota sangat besar. Hancock mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus berdatangan. Sebuah kilas balik baru dimulai, itu terjadi selama serangan Angkatan Laut beberapa minggu yang lalu. Angkatan Laut berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi Kuja melakukan serangan balik. Angkatan Laut kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pacifista baru yang disebut Seraphim ke garis depan dan memerintahkan untuk mengaktifkan kamera perekam juga. Wakil Laksamana Yamakaji mengatakan belum ada penampakan dari Hancock. Seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Marguerite dan Sweet Pea, tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak kecil. Gadis, yang memiliki pupil berbentuk bintang, menembakkan laser dengan tangannya seperti pacifista yang sudah kita kenal. Tiba-tiba, kapal bajak laut Kurohige muncul di belakang kapal perang Angkatan Laut. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jalur Blackbird ke Amazon Lily. Marinir mengatakan Raja Laut akan merasakan gempa. Tik mendarat di pulau dengan Catarina Devon dan Vasco Shot. Catarina Devon mengatakan Hancock memiliki wajah yang indah sehingga dia ingin kepala Hancock menjadikannya harta karunnya. Tik memberitahu Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Vasco berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka.
Wakil Admiral Yamakaji memberi perintah untuk menyerang Blackbird, tetapi Yamakaji mengatakan mereka harus menunggu izin dari markas pusat. Teach menyerang armada Angkatan Laut dengan kekuatan gura-gura Nomi saat dia menyuruh Boa Hancock untuk keluar. Kobe masuk bersama sekelompok marinir di kota Kuja dan mencoba berunding dengan Boa Hancock. Marigold dan Sandersonia menyuruh adiknya menjauh, karena mereka akan mengurus marinir. Namun, Hancock menuju ke pertempuran. Bawahan Teach meminta bantuan melawan musuh baru yang muncul. Itu anak kecil tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kita melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari Pacifista. Anak itu tiba di tempat Teach berada. Anak itu juga memiliki nyala api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Sebenarnya anak itu terlihat seperti versi anak Mihawk yang digambar Oda di SBS. Anak itu menyerang Teach, memotong bagian pedangnya menjadi dua bagian gunung besar di pulau itu. Pacifista menyerang Teach lagi, tapi dia menghentikan pedang dengan Bushoku Haki. Teach menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya. Boa Hancock menggunakan serangan, Slave Arrow, untuk mengubah semua musuh di sekitar menjadi batu, termasuk Helme Po dan Wakil Laksamana Yamakaji. Kobe memerintahkan Pacifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Boa Hancock akan menggunakan serangan, Parfum Femur, tetapi seseorang menghentikannya. Dalam halaman ganda yang mengesankan kita melihat bahwa Teach menangkap leher Boa Hancock dan bahwa dia telah mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Kuja dan Kobe, yang ada di sebelah mereka. Teach menggunakan kekuatan Yami Yami Nomi, jadi Boa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dinetralkan seperti Aceh, lalu kita melihat ada bounty baru untuk mereka. Mantan Shichibukai. Ratu Bajak Laut. Boa Hancock Bounty, 1.659.000.000 berry. Kurohige berkata kepada Hancock sepertinya mereka memanggilmu ratu karena suatu alasan. Oh, kamu mengubah semua idiotku menjadi batu. Yonkou, Blackbird. Marshal de Teach. Bounty 3.996.000.000 berry. Saat Teach mengatakan ini, kita melihat bahwa Catarina Devon dan Vasco Scott telah berubah menjadi batu. Kobe tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Teach memberitahu Hancock bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Moro-Moro Nomi berikutnya tidak akan bisa membalikannya. Kobe mengatakan bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Kobe berkata kepada Teach, apakah kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal? Teach meremas leher Hancock lebih erat. Tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. Rayleigh mengeluarkan pedangnya. Bawahan Kobe dan Teach panik. Rayleigh terus berbicara. Rayleigh meminta Hancock untuk mengembalikan semuanya ke keadaan normal. Rayleigh akan menjadi saksinya. Dan meminta semua akan meninggalkan pulau ini, tanpa membuat langkah yang bodoh. Kembali ke Amazon Lily di masa sekarang. Kita melihat bahwa Rayleigh tidak tiba di pulau sendirian, Shaki bersamanya dan kita menemukan identitas aslinya. Ratu Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu. Mantan Kapten Bajak Laut Kuja Shaki. Rayleigh mengatakan bahwa tampaknya Angkatan Laut percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan Shichibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau ini. Marigold dan Sandersonia membicarakan mereka. Kita melihat gambar wajah, Serap Him, yang digunakan Angkatan Laut di Pulau Amazon Lily. Memang wajahnya sama persis dengan wajah Boa Hancock saat masih kecil, meski pupil matanya berbentuk bintang. Chapter berakhir dengan kapal Angkatan Laut yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Pada gambar terakhir kita melihat halaman surat kabar dengan foto Kobe.
Narator mengatakan bahwa Kapten Koby, pahlawan insiden Pelabuhan Rocky, telah diculik oleh Yonkou Kurohige dan kru bajak lautnya. Situasinya saat ini tidak diketahui. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.